Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah. Yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Yang saya hormati wabil khusus sahibul bait, dan tentunya teruntuk kedua mempelai pengantin atas nama Novitasari dan Ade Rosi. Yang mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini. Dan kita berharap meminta kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya pada malam hari ini saja. Kita meminta mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama dengan selamat ila yaumil qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, semuanya sehat Bu? Ibu sehat? Bapak semua sehat di sini? Sudah ngantuk Bu? Durung. Sunda apa Jawa ini? Oh campur. Mana pengantinnya mana? Sudah masuk kamar? Kirain sudah masuk kamar. Masih sore, nggak apa-apa. Kita bersama-sama mendoakan mudah-mudahan pengantin ini diberikan jodoh yang langgeng. Amin. Dan mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Dan dijauhkan dari setan belek yang terkutuk. Amin Allahumma. Ini ada di sini yang janda ada? Ada yang duda? Mana duda pirang? Ada duda pirang di sini. Jangan janda pirang aja, duda pirang lagi ngetren. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada dua kata dalam Al-Quran untuk gimana, masih ngobrol? Jadi ada dua kata di dalam Al-Quran untuk mensyahkan perkawinan. Yang pertama adalah nikah, yang kedua adalah jawaz. Nikah artinya menyatukan. Jadi kalau sudah nikah berarti menyatukan. Tidak hanya menyatukan badan saja, akan tetapi menyatukan segala sesuatunya. Entah itu kehidupannya, entah itu kesehariannya, sifatnya, semuanya disatukan. Dan jawaz, kawin. Ya Bu, ya Bu, kawin. Sudah kesini kawin, yang banyak sudah kawin. Jadi kalau ada orang naib apa yang nikah, orang nikah itu saya nikahkan dan saya kawinkan. Nikah adalah menyatukan antara laki-laki dan perempuan. Jawaz adalah menyempurnakan. Ya Bu ya, Bu paham? Us paham bela us bengi terus balik. Aduh. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi ini Buya, yang namanya jodoh itu tidak ada yang pernah mengintervensi tentang jodoh. Jodoh itu adalah mutlak hak prerogatif Allah. Jadi ketika ada orang yang mengaku bisa untuk mendatangkan jodoh, itu tidak mungkin. Kenapa? Al-Quran sendiri mengatakan wa min ayatihi an khalaqa, bahasanya khalaqa, sama seperti Allah menciptakan khalqus samawati wal ard, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Ini jelas wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi kalau ada orang dukun ini saya bisa mendatangkan jodoh, saya bisa menjodohkan, ini semuanya tidak akan ada yang bisa. Kenapa? Karena jodoh adalah ciptaan Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang yang masih galau, yang ini saya sudah hari ini saya belum nikah, ini gimana? Sabar. Kenapa? Semuanya tidak akan bisa ada yang intervensi. Walaupun Anda wirid, walaupun Anda puasa sampai tasbihnya semua gembor, kalau Allah belum mengkabul tidak akan mungkin bersatu. Nah ini juga nih kan, ini jodoh kan, tidak tahu. Ada yang pacarannya lama sekali, tidak ada jodoh, tidak ketemu. Ada orang yang tiba-tiba baru kenal, nikah, jodoh. Kenapa? Karena jodoh adalah ciptaan Allah Subhanahu. Ada sesuatu jodoh yang dipaksakan, Bu, dipaksa nih, dipaksa. Sama kayak pisang belum matang, bisa nggak langsung matang? Bisa dikarbit berapa hari? Ada pakai obat kimia, ada. Contoh, ini ada orang laki-laki, dia ditolak cintanya, larilah dia ke gunung, larilah dia ke gua, tirakat, atau dia menemui seorang pintar, saya minta wiridan, saya minta amalan, saya minta pelet jaran goyang, agar si Santi, ini ada Santi di sini, si Santi mencintai saya. Itu bisa, itu adalah hal suatu yang dipaksakan. Nah tapi itu bisa, si Santi nanti akan tergila-gila. Akan tetapi ketika Anda memaksakan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu sama saja Anda memasang bom waktu. Sekarang mereka tidak cinta, akan tetapi tiba-tiba tergila-gila dan minta nikah, terus akhirnya nikah. Itu adalah sama saja Anda semua memasang bom waktu. Suatu saat kekuatan pelet, suatu saat kekuatan gendam itu akan hilang, maka akan meledak. Allahu Akbar. Jadi ketika kekuatan pelet, kekuatan gendamnya hilang, maka keluarganya akan berantakan. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang dipaksakan dengan kekuatan-kekuatan setan, kekuatan-kekuatan jin. Sama ketika Anda, saya ngeluh aja, saya ini enggak punya-punya, saya ini miskin terus, datang ke tempat angker, minta sama setan, setan saya minta nomor togel agar saya dapat nomor, terus saya dapat uang banyak untuk beli mobil. Setan senang, dikobul, dapat nomor togel 4 angka, langsung belanja, langsung nikah lagi, yang tadi istrinya 1 tambah 4. Sama, karena apa? Itu sesuatu yang dipaksakan. Maka ketika sesuatu yang dipaksakan, itu semuanya tidak berkah. Nah ini mudah-mudahan jodoh ini tidak dipaksakan kan, niatnya semuanya karena Allah kan, ya niatnya karena Allah. Jadi begitu Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, azwaja. Jadi kalau ada orang yang berpasang-pasangannya laki-laki dengan laki-laki, berarti itu pasangannya di dia ada lalaki jeng lalaki ayah. Ada enggak laki-laki sama laki-laki ngemprut? Ada. Yang ada adu pedang Pak di kamar. Aduh zaman edan. Di luar negeri laki-laki sama laki-laki kawin, malam pertama adu pedang.
yang ada silit semua jebol Pak. Zaman sudah edan semuanya. Jadi nggak ada istilahnya perempuan dengan perempuan, yang ada susu bari susu diunyet-unyet Bu. Aduh, penyakit jangan diturutin Bu. Setan itu semuanya. Kalau di sini ada orang yang kayak gitu, berarti temannya saya kasihan, nggak bisa ngising. Aduh, ada jalan harap, mau dirojok jalan tukang. Aduh, ada lagi. Tapi di sini ada ibu yang suaminya suka merujok jalan tukang. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, azwaja, berpasang-pasangan, ada laki-laki ada perempuan, ada siang ada ibu ada, terus apa lagi, ada sendok ada. Tujuannya apa? Litas kunu, litas kunu, agar kenapa? Agar bisa untuk menemukan ketenangan. Oh, saya sendiri, saya jomblo, saya single pater, tapi saya tenang kok. Nggak mungkin. Saya janda, saya nggak punya pasangan pun saya enak kok, tenang, daripada saya punya laki, saya ruwet, saya setruk. Saya lebih sendiri enak, tenang. Itu nggak mungkin, bohong semuanya. Lamun hayang kumaha. Jadi ketika litas kunu, ingin ketenangan, ketika kita sudah berumah tangga, kita punya istri, kita punya suami, maka akan ada ketenangan di dalam hati kita. Yang tadinya bangun tidur nggak ada yang nyiapin makan, ada makanan. Yang tadinya malam tidur sendirian, ada batur untuk ngemprut. Benar. Jadi kalau mereka janda ngomong saya sendirian hidup enak, bohong, semuanya bohong. Terus kalau mati siapa yang akan ngubur? Jadi litas kunu, muncul ketenangan jiwa. Nah, kalau sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu sudah nikah lama, saya sudah nikah lama tapi saya tidak pernah menemukan ketenangan. Ada di sini. Karena ibu-ibunya bau asem. Coba kalau mau tidur pakai minyak wangi Bu, kelek-kelek disemprotin Bu, biar wangi, biar suami terus saja ngumbel. Sekarang gimana mau tidur bareng Bu, keleknya bau balsem, yang ada panas barangnya nanti Bu. Jadilah istri yang soleha, biar laki-laki juga selalu mencintai ila yaumil qiyamah. Dan jadi laki-laki juga jangan untuk jadi alasan, jangan curhat kemana-mana. Di sini ada laki-laki yang ganjen, suka curhat-curhat ke janda-janda, ada. Jangan. Ketika kita ada masalah di rumah tangga, jangan sekali-kali kita mengumbar aib rumah tangga ini keluar, apalagi di medsos, inbox, nyari, wah ini ada janda curhat, neng kernaon, saya ini lagi ada masalah, istri saya kalau tidur itu ngorok, istri saya kalau makan itu nambah, jangan. Jadi ketika ada masalah pun dalam rumah tangga, stop, tutup. Orang lain jangan pernah ikut campur. Kenapa? Ketika ada orang lain, pihak ketiga ikut campur, maka itu awal mula berantakannya rumah tangga. Curhat semua, meminta kepada Allah, perbaiki niat kita. Kita masing-masing saling introspeksi diri. Pasti semuanya tidak akan ada yang sempurna. Akan tetapi ketika dua-duanya saling menerima, maka kesempurnaan itu akan ada. Ya Bu ya. Jadi bapaknya Pak, kalau mau apapun kita pakai romantis. Wah saya nggak sekolot, ngapain romantis-romantis? Ya jangan. Semuanya kenapa? Agar kita terhindar dari bisikan-bisikan godaan setan yang karena setiap hari pun bisikan-bisikan setan itu pasti ada. Contoh, udah Pak, istri bapak mah nggak enak tuh, tetangga tuh janda baru, udah embat aja, ada pasti kayak gitu bisikan. Maka selalu berdoa meminta kepada Allah perlindungan agar keluarga kita dijaga dari siapapun orang-orang yang zalim, siapapun orang-orang yang iri dan dengki kepada kita. Makanya apa? Selalu berdoa, dan kita suami istri selalu berintrospeksi diri. Jangan saling menyalahkan, yang istri nyalahkan suami, yang suami nyalahkan istri. Ya betul Pak, nanti kalau istrinya nih Pak,
istri nggak setuju bapak mau nikah lagi, saya kasih doa, mau? Jangan pura-pura emong, nanti di belakang ayo. Di sini ada yang barangnya loyo, ada mana? Izin, mana aki-aki yang sudah loyo mana? Saya bikin biar barangnya cabang, mau pak? Oh mau, sini pak, sini. Kalau bapak mau kuat sini. Jadi jangan kalah sama pengantin yang di sini ya pak. Kenapa barangnya pak? Tungkul baik. Serius, coba dibuka. Keputing bapak yang istri bukana. Coba saya. Tuh kelihatan. Dibuka sabuknya. Buka sabuknya, saya mau ngeliat. Lemes bener ente. Dibuka, saya aja yang lihat, jangan ngeliat semuanya. Buka. Sensor. Di sensor. Bagus pak, masih bagus. Kenapa pak? Ya masih lumayan pak. Oh, mau digedein atau gimana? Digedein pak. Digedein. Biar apa? Biar enak. Apakah rumah tangga hanya syukur gede ini doang? Kan ente. Tapi masih tegang mas? Masih tegang baik pak. Coba sini, duduk dulu. Ini ada iklan dulu, kasihan katanya pengen tegang aja. Siapa namanya pak? Bapak Sujaya. Istrinya punya berapa? Khotimah. Berapa istrinya? Satu aja pak. Dah wis, nanti jangan dipakai dulu malam ini ya. Libur dulu semalam untuk. Jangan kawin lagi. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tadi diteruskan litas kunu. Kenapa manusia diciptakan berpasang-pasangan? Litas kunu, agar di dalam hatinya ada ketenangan. Ada ketenangan untuk membina rumah tangga, yang tentunya rumah tangga itu diridhoi oleh Allah Subhanahu. Ketika litaskunu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketika litaskunu, di dalam hati kita ada ketenangan, wa ja'ala bainakum mawaddah, maka Allah akan menjadikan di dalam hatinya cinta plus. Bu, tahu cinta plus? Cinta plus. Jadi kalau sudah cinta plus, apapun yang kita lihat kekurangan dalam pasangan kita itu tidak akan mempengaruhi. Contoh seperti ibu punya anak sumbing, mohon maaf, walaupun kita punya anak sumbing, karena cinta plus itu tidak akan pernah melihat anak itu kekurangannya, akan tetapi kasih sayangnya terus sepanjang masa. Makanya kita kalau dalam rumah tangga orang selalu semoga sakinah mawaddah warohmah. Sekarang sakinah di dalam rumah tangga itu pasti kita membutuhkan ketenangan, mawaddah cinta plus, warohmah dan kasih sayang. Nah kalau sudah kasih sayang, kasih itu pasti akan tertanam di dalam kita sepanjang masa. Tidak ada yang akan mengganggu keluarga kita, tidak akan pernah yang ada yang menggoyah-goyah tentang rumah tangga kita. Akan tetapi kembalikan niat awal kita, bagaimana kita untuk melaksanakan pernikahan. Kalau niatnya satu, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah rumah tangga kita akan langgeng. Akan tetapi kalau nikah niat kita hanya untuk ngejar materi, contoh di sana ada, wah ini janda kaya nih, saya kawin aja, saya akan nyerang hartanya saja, itu tidak boleh. Itu bukan karena Allah, itu karena dunia. Nah pasti akan hancur, karena itu rumah tangga
yang diliputi dengan duniawi saja, tidak karena Allah subhanahu. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi ada cerita nih Bu, ada cerita sedikit. Contohnya apa, orang itu datang ke saya dan ngomong ke saya, Kang, saya mau ngomong, saya ini sudah lama tidak mempunyai pasangan. Oh ya, saya pengen tahun ini saya mempunyai jodoh. Terus saya ada wanita yang saya cintai, akan tetapi dia tidak pernah merespon isi hati saya. Ya terus gimana? Saya pengen bagaimana caranya itu si wanita tergila-gila dengan saya, apapun resikonya, berapapun maharnya nanti saya akan bayar. Saya marahin dia, saya katakan, Mas, terus kamu sebelum datang ke saya itu keliling kemana saja? Saya pernah puasa di Gunung Kawi, saya pernah puasa di Gunung Cermai, saya pernah puasa di Gunung Salak. Terus kamu gimana? Berapa tahun kamu muasain, berapa tahun kamu nirakatin itu si wanita agar wanita itu menjadi istri kamu? Saya keliling se Indonesia hampir 3 tahun, saya muasain dia, itu nggak kena-kena. Terus pas saya ada kejadian yang sangat aneh, kata dia sebelum datang ke saya, itu waktu itu saya lagi wirid di dalam salah satu goa. Wirid gimana? Saya kebetulan dikasih sama paranormal itu amalan. Baterainya habis ya? Itu dikasih amalan. Jadi saya dikasih amalan sama paranormal. Terus amalannya apa? Saya harus puasa mutih, saya harus puasa mati geni. Terus yang terakhir, saya sudah keliling-keliling sekian tahun, saya puasa di dalam gua. Apa yang terjadi? Ketika saya puasa, waktu itu saya puasa 40 hari 40 malam demi saya mendapatkan pujaan hati saya. Terus apa yang terjadi ketika kamu membaca sesuatu mantra yang kamu dapat dari seorang paranormal? Waktu itu saya lagi wirid, kebetulan jam 1 malam saya lagi membacakan amalan tersebut. Amalannya gimana? Amalannya namanya pelet mahabbah setan kober. Waduh, setan kober, yang ada kober-kober, kata saya. Terus gimana? Saya baca, seperti apa amalannya? Amalannya seperti ini, niat ingsun amatak ajiku setan kober, gelem sira kongkon ora gelem sira kongkon, lebu nono gua garbane, yen ketemu tangi turuna, yen ketemu tangi turuna, yen ketemu mandeg lakuna, yen ketemu melaku andegna, yen ketemu lunga olehna, yen ketemu mulih lungona, lebu nono gua garbane, remet-remeten limpane, ulak walikeun jantung atine, jabang bayine asina maring jabang bayiku, asih-asih kersane Allah. Terus ya saya baca, katanya saya baca sampai 1000. Waktu itu saya masih dapat 1000, saya baca itu pelet setan kober. Terus apa yang terjadi, Mas? Waktu itu ada sesosok bayangan hitam besar berada di depan saya. Terus gigit nggak? Enggak. Bayangan itu seperti genderuwo. Genderuwo lebih, was apa sundel bolong dah bos, lebih gede lagi. Terus gimana? Dia malah ketawa, malah joget-joget, malah ngasih pantat ke saya, katanya. Loh kok bisa? Nggak tahu. Makanya saya aneh. Saya dari sekian tahun saya keliling, pas terakhir saya baca pelet setan kober itu agar si wanita itu menjadi milik saya, pas jam 1 malam malah yang datang setan gede, ketawa-ketawa sambil nonggeng-nonggeng pantat ke saya. Terus kenapa? Ya saya langsung kabur. Itu dia minta itu, kenapa seperti itu? Saya ceritakan dari tadi, nih Mas, yang namanya jodoh, kan saya sudah ngomong nih, jodoh itu mutlak ciptaan Allah. Walaupun kamu puasa tirakat dari gunung, dari laut, dari goa, semua sampai melet lambe kamu,
tidak akan pernah dikabul sama Allah. Terus bagaimana? Sekarang kamu bersihkan. Bersihkan gimana? Mandi. Karena kamu di dalam badan kamu ini semuanya setan. Karena kamu dari sekian tahun kamu hanya untuk muasain dan nirakatin setan kober. Yang ada dalam tubuh kamu itu setan semuanya. Sekarang kamu mandi, minta sama Allah, mandi niat untuk membersihkan badan. Kenapa? Agar semua setan-setan dan aura-aura negatif yang ada di dalam tubuh kamu semuanya hilang. Setelah itu kamu sholat taubat, meminta kepada Allah, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya ya Allah. Terus kamu minta ampunan, laksanakan sholat 5 waktu dan sholatnya diperbaiki. Perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbanyak baca Al-Qur'annya. Terus itu lakukan. Bahwasanya apa yang kamu lakukan yang sebelum-sebelumnya itu adalah salah. Kenapa? Karena jodoh semuanya mutlak punya Allah. Kamu meminta doa, meminta kepada Allah. Semakin kita terus berdoa, meminta kepada Allah, maka kamu pasti akan dikabul. Kenapa? Takdir pun bisa dirubah dengan kekuatan doa. Saya bilang begitu. Dia pulang, laksanakan semua apa yang saya katakan. Mereka kembali kepada jalan yang benar. Terus akhirnya apa? Allah menjawab. Ada salah satu gadis yang langsung datang ke dia untuk minta dinikahin tanpa diduga-duga. Nah itu kenapa? Karena niatnya semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena justru yang bahaya ini, Bu, bahaya. Ini bukan santet, bukan sihir, bukan guna-guna, bukan apa itu namanya. Bukan yang berbahaya itu. Yang berbahaya itu adalah doa-doa orang yang iri hasud terhadap kita. Di sini ada, ketika ada tetangga beli mobil terus mendoakan, kayak kita tabrakan, ayah yang gitu. Ada di sebelah gelangnya segini, doa itu gelang dapat ngerampok nanti juga digarong. Ada yang doain gitu. Justru yang bahaya doa-doa seperti itu. Jangan pernah mendoakan jelek. Kenapa? Karena doa jelek itu lebih sadis daripada sihir dan santet. Kenapa? Karena yang mengkabul doa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pasti ngabul saja. Ibu mau doain jelek dikabul, ibu mau doain baik juga dikabul. Makanya hati-hati. Kenapa? Itu takutnya nanti akan berbalik kepada diri kita sendiri. Jangan doain orang tuh yang baik-baik saja. Ketika ada orang enak hidupnya, alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga seperti dia. Kalau ada orang rumah tangganya akur, doain, alhamdulillah, semoga anak cucu saya seperti mereka, damai, tentram rumah tangganya. Begitu. Jangan dikit-dikit kita sakit hati doain, engkek sia modar isukan. Nah kalau beneran mati, terus nanti gimana? Engkek sia pegatan tak isukan. Terus kalau pegatan gimana? Salah, itu lebih kejam daripada sihir dan santet. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Bu ya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan pengantin kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mendoakannya ikhlas tidak Bu? Serius. Jadi ketika doa yang ikhlas, insya Allah akan dibalas sama Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan doa ini juga kembali kepada bapak-bapak dan ibu. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin Allahumma. Tentunya dijadikan anak yang berguna bagi agama, bangsa, negara dan keluarga semuanya. Amin Allahumma. Saya semuanya akan ngecek yang hadir di sini. Siapa tahu ada setan beleknya. Siapa tahu ada setan-setan yang nempelnya. Nah, saya cek ya, saya cek. Sudah pegang Bu, semuanya tangan kanannya megang ke dada masing-masing. Di dada aja, jangan disilit. Masa yang silit? Ya, pegang. Sudah dipegang. Saya akan cek biar sifat iri, hasud, dengkinya dihilangin semua. Biar hati kita selalu bersih. Ketika hati kita bersih, maka badan kita akan bersih. Selagi hati kita kotor, maka badan kita pasti akan nempel semua penyakit. Tuh kan, makanya hatinya. Walaupun ibu punya ginjal, sudah dioperasi, sudah dikasih obat, itu hanya luarnya saja. Tapi kalau hatinya masih busuk, hatinya masih menyimpan iri dan dengki, itu penyakitnya tidak akan pergi.
Kenapa? Karena kuncinya satu di hati. Kalau hati kita sudah bersih, hati kita sudah semuanya ikhlas karena Allah, maka badan kita akan sehat. Ketika kita sehat, kita melakukan apapun enak, ya. Usaha kita lancar. Mudah-mudahan yang ada usaha, yang lagi usaha, yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya usahanya lancar. Amin. Nah, ini yang muka-muka hutang nih, mudah-mudahan lunas semua hutangnya nih. Mana yang muka-muka hutang? Indonesia itu semuanya nggak beres. Rasul mengajarkan jangan pinjam duit, tapi di Indonesia nawarin duit di tiang listrik di mana-mana. Anda butuh dana, terus langsung pinjam. Ulah, jangan belajarin hutang. Rasul mengajarkan jangan hutang. Justru kita malah ngajarinya banyak hutang. Ya. Tapi mudah-mudahan semua hutangnya lunas. Amin Allahumma amin. Pegang semuanya dadanya. Sudah. Di bawah susu nanti kepencet susunya. Bawa susu. Semua sudah ditekan. Ikutin saya bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Biar semua hati kita ikhlas, hati kita jernih, hati kita selamat dari gangguan orang-orang yang jahat dan orang-orang yang zalim. Bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, keluarin dari mulut. Allahu akbar. Tarik seperti ini, tarik, keluarin mulut. Allahu akbar. Biar semuanya bersih perut kita. Karena di perut kita ini isinya semua kotoran. Makan apapun semua kumpulnya di perut. Jadi kalau perut kitanya sehat, semuanya sehat. Sambal masuk, bakso masuk, pangsit masuk, semua masuk. Curut dipanganin, ada di sini. Ada yang makan curut. Jangan, biar bersih perutnya. Makanya kerjanya mules saja, semua dimakan. Tekan lagi nanti keluarin, biar aura-aura setannya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Nah, sekarang kalau lagi ada yang sakit, pegang yang sakitnya. Kalau di perut sakit, pinggang sakit, kepala sakit, pening, mikirin hutang, pegang biar peningnya hilang, hutangnya hilang semua. Pegangin. Kalau brutunya sakit, kremian, pegang kremiannya. Ada yang kremian embut-embut, silitega, embut-embut, cacingan. Pegang yang sakitnya, biar semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, Allahu akbar. Nah, sekarang tundukin kepalanya semua, pejamin matanya ketika saya membacakan sholawat Nabi, saya membacakan Al-Quranul Azim. Semuanya nungkul, teriakan di dalam hati kita, meminta kepada Allah yang pertama, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Jadi semakin kita selalu meminta ampunan kepada Allah, insyaallah waghfir lana warhamna, irham, kasih sayang Allah akan turun. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, apapun yang kita minta sama Allah pasti dikasih sama Allah. Teriakan sekencang-kencangnya dalam hati, ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua saya, ya Allah ampuni semua keluarga-keluarga saya, ya Allah berikan kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Diberikan keluarga saya yang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Teriakan sekencang-kencangnya dalam hati, tundukin kepalanya, pejamin matanya. Ketika saya membacakan sholawat Nabi dan Al-Quranul Azim, cukup diam saja, jangan mengikutin saya. Cukup berdoa masing-masing dalam hati. Mudah-mudahan wasilah kumpul di sini, Allah mengqabul semua doa-doa kita. Semuanya nundukin kepalanya. Fokus.
terus teriakan sekencengnya. Kalau ada ngerasa mual apa, keluarin apa-apa. Kalau ada sakit dalam dada, keluarin semuanya. Jangan ada yang ngomong, tundukin, pejamin matanya. Ketika saya bersolawat dan membacakan Al-Quranul Azim, cukup diam saja, berdoa dalam hati. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna
بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كاملين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. العفو منكم والله الموافق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.